Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desil Firyanti, NIM saya 19018895. Saya dari kelas A3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan pertama yang berjudul tentang Project Management Introduction and Project Life Cycle. Proyek adalah suatu usaha untuk sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Proyek dapat berupa pengembangan sebuah produk atau layanan baru, mengakibatkan satu perubahan di dalam struktur sasaran, keorganisasian, atau gaya dari suatu organisasi. Mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Membangun sebuah bangunan atau infrastruktur, menerapkan satu prosedur atau proses prosedur baru. Yang kedua, manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan keterampilan, perangkat dan teknik pada satu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek. Yang pertama, scope adalah lingkup atau batasan dari proyek. Yang kedua, cost, biaya atau budget yang dikeluarkan oleh sebuah proyek. Yang ketiga, time, waktu untuk menentukan beberapa lama waktu untuk membangun sebuah proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Peran manajer adalah terpisah dari seorang manajer operasi. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Tahapan dalam siklus proyek ada 4. Tahapan inisiasi adalah tahapan merupakan awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan adalah sebagaimana panduan untuk tim proyek agar melaksanakan proyek. Dokumen-dokumennya seperti proyek plan, resource plan, financial plan. Tahap eksekusi adalah tahap yang dimana siap melaksanakan proyek dengan perencanaan yang terperinci. Tahap penutup adalah tahap yang menyerahkan laporan hasil proyek kepada supplier. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kedua yang berjudul tentang Project Integration Management. Proyek manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan kombinasi, menyatukan koordinator, berbagai aktivitas manajemen proyek, dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, perintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek. Memanage harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan-persyaratan proyek. Proses manajemen integrasi proyek dibagi menjadi 6. Yang pertama, mengembangkan proyek charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Dan yang terakhir, menutup proyek atau tahapan-tahapan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek meliputi menganalisa dan memahami cakupan, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam satu rencana proyek. Melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan
proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen secara formal, memberi harapan yang mencakupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama penyelenggara organisasi dan pemohon organisasi atau pelanggan, pada kasus ini dari proyek-proyek eksternal. Dalam mengembangkan project charter, persyaratannya dikumpulkan, penentuan pencakupannya atau batasannya, identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan proyek dan rencana pengembangan manajemen proyek. Proyek manajemen charter ditunjuk oleh stakeholder pada awal pelaksanaan proyek pada tahap inisiasi. Di sini, manajemen integrasi proyek adalah manajemen atau tiang penyangga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh knowledge area dalam manajemen proyek. Manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi sebuah knowledge area dalam project life cycle. Manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi seluruh knowledge area dalam project life cycle. Manajemen integrasi proyek merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh manajemen proyek. Manajer proyek harus mampu mengintegrasikan seluruh knowledge area project life cycle berlangsung. Kebanyakan manajer proyek terlalu berfokus pada hal-hal yang detail, tetapi melupakan big picture dari proyek yang sedang dikerjakan. Manajemen integrasi proyek bukanlah hal integrasi perangkat lunak, melainkan manajemen integrasi proyek termasuk interface management atau identifikasi dan manajemen poin-poin interaksi antar elemen-elemen dalam proyek. Manajemen integrasi proyek, initiating prosesnya adalah develop project charter, outputnya project charter, planningnya prosesnya, develop project management plan, outputnya project management plan, executingnya proses, direct and manage project execution, outputnya deliverables, work performance information, change request, project management, plan updates, project document updates, monitor and controlling, proses monitor dan kontrol project work, outputnya change request, project management plan updates, project documents updates, prosesnya perform integration, change control, outputnya change request status update, project management plan update, project document update, closingnya prosesnya close project of phase, outputnya final product service of outlook transition organization process and updates. Proses utama dalam integrasi manajemen proyek ada 7. Yang pertama, membangun project charter, membangun preliminary scope statement, membangun project management plan, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, memonitoring dan kontrol proyek, integrated change control, dan menutup proyek. 1. Membangun project charter. Project charter adalah dokumen formal yang dinyatakan keberadaan proyek dan memberikan arahan akan tujuan ke manajemen proyek. Input, kontak proyek, statement of work, atau menggambarkan produk, service yang harus dibuat. Enterprise, environmental factor atau struktur organisasi, budaya organisasi, dan sebagainya. Organizational process asset atau aturan yang berlaku, prosedur, sistem keuangan, dan sebagainya. Informasi dalam project charter. Nama proyek dan masa berlaku proyek, nama manajer proyek beserta informasinya,
ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget proyek, gambaran singkat mengenai tujuan proyek, termasuk kebutuhan bisnis dan justifikasi lainnya. Ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek atau kebutuhan stakeholders, asumsi atau batasannya. Tugas umum dari masing-masing anggota per tim proyek. Tanda tangan key project stakeholders. Dan yang terakhir, kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholders. Yang kedua, membangun preliminary scope statement. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasikan pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Informasi penting. Itu terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, tujuan proyek, deskripsi produk dan servis, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan terhadap proyek, struktur organisasi, resiko, jadwal, dan gambaran awal biaya. Membangun project management plan. Poin ketiga, project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan, proses, dan menjadi bangunan panduan eksekusi kontrol proyek. Input adalah project charter, rencana proses, faktor lingkungan, serta aset organisasional. Harus dinamis, fleksibel, dapat berubah sesuai perubahan lingkungan proyek. Informasi dalam project management plan. Gambaran umum proyek atau nama proyek, deskripsi, nama sponsor, nama PM, dan anggota tim. Hasil proyek, material penting, definisi, dan akronim. Deskripsi bagaimana proyek diorganisir atau struktur organisasi, tanggung jawab, informasi lainnya. Proses-proses manajemen dan teknisi dalam proyek, contohnya tujuan manajemen, kontrol proyek, manajemen resiko, staf proyek, dan proses teknis. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal, dan informasi biaya proyek. Paket kerja utama, hasil utama, informasi lain, rangkuman jadwal dan budget detail, serta informasi lainnya. Contoh outline software project management plan atau SPMP. Di sini terdiri dari section topics, introduction, project organization, managerial process, technical process, work package schedule, and budget. Stakeholder analysis. Dokumen stakeholder analysis merupakan dokumen yang penting atau sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholders berkaitan dengan 5 macam, yaitu nama dan organisasi stakeholders, peranannya dalam proyek, fakta-fakta unik untuk mengenai stakeholders, level keterlibatannya dan ketertarikannya akan proyek, saran-saran untuk menjaga relasi dengan stakeholders. Contoh analisis stakeholder. Key stakeholders terdiri dari organization, role on project, unique files, level of internet, level of influencer, selection of management relationship. 4. Mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan pekerjaan yang digambarkan dalam project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi eksekusi proyek, karena selama eksekusi proyek, inilah produk dari proyek yang dihasilkan. Who will do the work, short plan the work. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek terbagi menjadi 4. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua komunikasi, yang ketiga politik, dan yang keempat kemampuan menggunakan tools dan teknikal.
dan terbagi lagi menjadi dua, yaitu expert judgment adalah PM harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam metodologi bahasa pemrograman, pendekatan pelatihan yang digunakan, dan lain sebagainya. Project Management Information System, perangkat lunak khusus yang digunakan dalam manajemen proyek untuk mengelola penggunaan sumber daya proyek. Yang kelima, monitoring dan kontrol proyek. Termasuk di dalamnya mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja proyek. Tools dan teknikal yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, expert judgment, dan earned value management. Input, rencana manajemen proyek, laporan performansi, dan aset organisasi. Outputnya, rekomendasi tindakan korektif atau meningkatkan kinerja proyek dan preventif atau mereduksi probabilitas konsekuensi negatif. Yang keenam, ada integrated change control, termasuk di dalamnya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuan utamanya, pengendalian perubahan, memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan menguntungkan atau cross-check scope, time, cost, dan quality. Menentukan apakah perubahan sudah terjadi. Mengelola perubahan yang terjadi. Baseline is the approved project management plan plus approved change. Proses integrate change control. Projects plan, update projects, establishes baseline plans, performance report, review status and progress, change request, determine if change have occurred or shall occur, update project plans, take correct action, share lesson learned. Kontrol perubahan dalam proyek IT. Pandangan lama. Tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat biaya. Masalahnya, stakeholders jarang sekali menyetujui batasan proyek di awal, serta waktu dan estimasi biaya seringkali tidak akurat. Pandangan modern. Manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Solusinya, perubahan seringkali memberikan keuntungan, dan tim proyek harus membuat rencana untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Contohnya, harga-harga hardware. Change Control Board. Kelompok formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CBB harus memberikan panduan untuk mempersiapkan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Anggota CCB biasanya terdiri atas stakeholders dari keseluruhan organisasi. Masalah yang dihadapi CCB jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu rapat yang panjang. Padahal proyek harus terus tetap berjalan karena dibatasi waktu yang telah disepakati. Menutup proyek. Hal yang akan disebut mengakhiri semua aktivitas yang menyampaikan hasil kerja proyek, tuntas atau tidak, pada orang yang tepat. Output pertama atau utama dari penutupan proyek adalah prosedur administrasi penutupan, prosedur penutupan kontrak, produk akhir, organizational proses aset update. Petakan deliverables dari manajemen integrasi di sisi kiri dengan grup proses yang menghasilkannya di sisi kanan. Saya akan menjelaskan pertemuan ketiga yang berjudul dengan manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek.
Proses-proses manajemen cakupan proyek terdiri menjadi 5. Kumpulan persyaratan, ketetapan cakupan, membuat WBS atau Work Breakdown Struktur, verifikasi cakupan, kontrol cakupan. Kumpulan persyaratan adalah dokumentasi dan menjelaskan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Jadi, pada tahap ini, tim proyek mendokumentasikan apa saja yang butuh stakeholder dan dibutuhkan juga penjelasan untuk menentukan sasaran proyek agar sasaran proyek tersebut berhasil. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan diukur. Penerapan cakupan adalah proses pengembangan di uraian proses dan proyek secara terperinci. Misalnya, risiko-risiko yang ada didetailkan agar ada solusi apabila risiko itu terjadi. WBS atau Work Breakdown Struktur adalah proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek yang kerja lebih tinggi, lebih kecil, atau komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah suatu komposisi hierarkis deliverable oriented pekerjaan untuk didiskusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran dan menciptakan deliverables yang diperlukan. Dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dalam pekerjaan proyek. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan dari variables. Artinya, hasil dari proyek itu disusun apa saja hasil dari proyek. Kemudian direview dengan pelanggan atau sponsor dan untuk memastikan bahwa si sponsor atau si pelanggan ini dilayani dengan baik dan penerimaan formal dan deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan keempat yang berjudul tentang proses WBS dan manajemen WBS proses pada pertemuan keempat dan kelima. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Proses pada manajemen waktu proyek terdiri dari 6. Yang pertama, gambaran aktivitas. Yang kedua, urutan aktivitas. Yang ketiga, perkiraan aktivitas sumber daya. Yang keempat, ada perkiraan jangka waktu aktivitas. Yang kelima, ada jadwal pengembangan. Dan yang keenam, ada kendali jadwal. Penjadwalan proyek juga bisa disusun dengan mengembangkan WBS yang sudah disusun sebelumnya. Dalam membuat sebuah WBS juga sangat dibutuhkan untuk manajemen waktu proyek agar waktu tidak terbuang percuma dalam pembuatan proyek. Manajemen waktu proyek dibutuhkan manajer proyek untuk memantau dan mengendalikan waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dengan menerapkan manajemen waktu proyek, seorang manajer proyek dapat mengontrol jumlah waktu yang dibutuhkan oleh tim proyek untuk membangun deliverables proyek, sehingga memperbesar kemungkinan sebuah proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tahapan manajemen proyek itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, gambaran aktivitas, proses mengidentifikasi tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Urutan aktivitas adalah proses yang mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Yang ketiga, perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan material. Yang keempat, perkiraan jangka waktu dan aktivitas adalah proses perkiraan banyaknya periode-periode pekerjaan
yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Yang kelima, ada jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu persyaratan sumber daya. Yang keenam, ada kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan untuk jadwal baseline. Yang ketujuh, ini poin ketujuh dan poin terakhir, menggunakan software manajemen proyek seperti Microsoft Project, Profesional, atau Open Project ataupun WBS Pro dalam kegiatan yang akan dibuatkan tanggal bisa otomatis diekspor ke WBS-nya. Dalam poin penting yang bisa kita ambil dalam pertemuan yang di atas, dalam video WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Dan juga WBS berfungsi agar proyek yang kita buat itu bisa terselesaikan dengan baik dan bisa meminimalisirkan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan proyek. Tahapan dalam membuat proyek terdiri dari 4. Yang pertama, menentukan kegiatan utama dari proyek yang dijabarkan lebih lanjut menjadi sub-proses atau kegiatan. Yang kedua, identifikasi biaya, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Jenis kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, kegiatan pengawasan yang diperlukan. WBS itu sendiri adalah suatu metode perorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Bagian-bagian WBS dari software ada 5 macam. Yang pertama WBS chart, yang kedua network chart, yang ketiga ada Gmail chart, yang keempat ada text set, dan lain sebagainya. Penilaian-penilaian dari WBS terdiri dari yang pertama analis, yang kedua desain, yang ketiga implementation, yang keempat testing, yang kelima ada maintenance. Kegunaan satu lagi dari WBS ini yaitu agar membuat manajer proyek dalam memimpin sebuah proyek yang dibuat agar bisa mengontrol proyek bersama tim menjadi yang lebih baik. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 yang berjudul tentang manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan penganggaran dan pengontrolan biaya sedemikian rupa, sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Yang kedua, proses-proses pada manajemen biaya proyek terdiri dari 3. Yang pertama, ada perkirakan biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Yang ketiga, ada kontrol biaya. Perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah proses pengembangan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, yen, dan sebagainya. Menentukan anggaran. Proses pengumpulan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak baseline meliputi semua anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Yang kelima, kontrol biaya. Proses pemantauan status proyek untuk memperbarui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Proses pengumpulan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas
individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline meliputi semua anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Kontrol biaya, proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek, dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Berikut adalah penjelasan saya dari pertemuan pertama sampai ke-6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dea Sylvie Duyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.